Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita berada di Yayasan Pondok Pesantren Gajahullah Faqih, tepatnya di makam Mbah Yai Maywali Buyut Gajahullah Faqih Cemoro, Songgon, Banyuwangi. Pesantren ini pertama-tama didirikan oleh Mbah Yai Abdullah Faqih pada tahun 1890-an. Di sini insya Allah ini merupakan lembaga yang secara otentik tersegel, itu hanya satunya lembaga yang berbunyi ini merupakan tempat untuk pendidikan pesantren, pengajaran santri pada keislaman pada tahun segitu di masa penjajahan antara tahun 1990-an 1890-an. Nah, ini merupakan pondok pesantren tertua dan alhamdulillah banyak sekali alumni-alumni yang diciptakan dulunya santri dari Mbah Yai Abdullah Faqih. Banyak sekali, terutama di wilayah-wilayah Kabupaten Banyuwangi ini sudah banyak yang lulusan atau dari alumni santri dari pesantren Cemoro yang diasuh oleh Mbah Yai Abdullah Faqih. Nah, setelah pada tahun wafatnya Mbah Yai tahun 1900, sebelum masa perjuangan pondok pesantren Mbah Yai Abdullah Faqih ini pernah ikut berjuang, menurut sejarah pernah ikut berjuang pada tahun 1926, terutama kita kaum santri dengan masyarakat pada waktu itu tahun 1926, banyak masyarakat yang mengeluh terhadap penjajahan tahun 1926 oleh Belanda di sekitar wilayah Belambangan, khususnya wilayah Banyuwangi. Itu daerah Bedewang, yang sebelah selatan dari Cemoro ini, sebelah selatan itu Bedewang, Tegaludi. Kebetulan banyak santri yang mengaji di sini. Mereka mengeluh terhadap Mbah Yai, terhadap penindasan yang dilakukan oleh VOC. Akhirnya pada tahun 1926 Mbah Yai bersama dengan masyarakat dan juga laskar santrinya bersama-sama melakukan pemberontakan terhadap VOC yang terjadi di Bedewang dan dikenal dengan pemberontakan Bedewang oleh Belanda pada waktu itu. Laskar Bedewang yaitu dipimpin oleh Mbah Wali Abdullah Faqih. Setelah itu kemerdekaan, bahkan setelah terjadi pemberontakan itu, Mbah Yai bersama-sama dengan santrinya, ikut juga berkontribusi untuk mendirikan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyuwangi. Banyak sekali alumni santrinya yang jadi ulama di Banyuwangi. Contohnya Mbah Yai Harun, terus Mbah Yai Maksum dan itu banyak. Bapaknya Mbah Yai Maksum itu banyak, Mbah Syafi'i itu dulu alumni dari Mbah Yai Abdullah Faqih. Mbah Yai Abdullah Faqih wafat pada tahun 1953 setelah kemerdekaan. Nah, perjuangan beliau diteruskan oleh anaknya, anak yang pertama yaitu Mbah Yai Ahmad itu Mbah Yai Ahmad, anaknya yang pertama. Beliau pernah menjadi salah satu anggota DPRD di masa Soekarno pada waktu itu di tahun itu. Nah, ini Mbah Yai Ahmad yang pertama untuk meneruskan perjuangan dari Mbah Yai. Ada juga yang syahid pada waktu itu, sebelum kemerdekaan, agresi militer kedua. Itu ada perang Mabang 47. Ya, perang Mabang itu syahid namanya Mbah Idris, anaknya dari Mbah Yai. Jadi pada waktu itu ada kisahnya, ada salah satu santri di sini, salah satu santri Cemoro ini ditangkap oleh Belanda di Rogo Jampi, istilahnya di Satrian itu dulu markas di Kodimnya gitu kan, di daerah Mabang, Satrian dulu, sama Rogo Jampi Satrian. Nah, akhirnya Mbah Idris dengan para santri mencoba membebaskan mereka, menyerang markas belanja ya di sana di Mabang. Nah, akhirnya
Mbah Idris dengan pada waktu itu mengatasnamakan juga Laskar Hizbullah pada waktu itu, pemberontakan Laskar Hizbullah Mabang. Laskar Hizbullah Mabang, dan salah satu yang tertembak adalah anak dari Mbah Abdullah Fakih, Mbah Idris, sekarang dimakamkan di Gumuk, di sebelah Gumuk Bagu sebelah Cemoro ini, di makam situ. Itu Mbah Idris. Terus perjuangan beliau diteruskan lagi oleh putra keduanya, putra setelah Mbah Yai Ahmad, dilakukan oleh putra keduanya yaitu Mbah Yai Soleh. Mbah Yai Soleh, Mbah Yai Soleh sekarang Mbah Yai Soleh ini beliau tidak pernah terjun, tidak terjun di politik, tapi beliau juga salah satu penggagas pada waktu itu zaman Orde Baru karena militer pada waktu itu sangat representatif terhadap ulama. Akhirnya ada sejarah Mbah Yai Soleh ini pertama mengibarkan bendera Orde Baru ya, di atas panser pada waktu itu, bendera kuning Orde Baru di atas panser gitu. Bendera partai Orde Baru. Nah, ini termasuk akhirnya apa? Akhirnya dari kisah itu karena represifnya Orde Baru terhadap para ulama, kalau harus ikut Orde Baru pada waktu itu. Akhirnya kontribusinya adalah dari pondok pesantren disuruh memilih, dari Cemoro disuruh memilih mau dikasih tanah oleh pemerintah pada waktu itu ditaruh di Cemoro atau ditaruh di Cangkring. Nah, akhirnya pada waktu itu beliau, Mbah Yai Ahmad, kakak tertuanya masih hidup itu, beliau mengupayakan untuk menaruh Masjid Pancasila itu di Cangkring yang sekarang ada itu. Nah, Masjid Pancasila di Cangkring. Nah, tetap perjuangan di pondok ini dilanjutkan oleh Mbah Yai Soleh sampai pada waktu itu Mbah Yai Soleh wafat di tahun 1997 kemarin. Baru 1997 kemarin, akhirnya pesantren ini dilanjutkan lagi perjuangannya untuk merdeka oleh abah saya, yaitu Haji Bayi Umar. Ya, itu sudah terlampai saat ini, dan kita sudah ada beberapa lembaga di sini mulai dari TK, PAUD sampai MI, terus SMP. Itu SMP 2 Songgon itu merupakan tanah yang dihibahkan oleh pesantren terhadap pemerintah daerah. Nah, sampai saat ini kita terus bergerak, kita terus menguri-nguri perjuangan dari Mbah Yai yang merupakan banyak peninggalannya, termasuk juga peninggalan budaya dari Mbah Yai, yaitu pada yang kita peringati setiap Maulud ya, itu dengan yang kita kenal dengan festival prosesi peringatan endok-endokan itu. Terus Kiai Cemoro ini kan salah satu murid Kiai Khalil, Mas. Bisa ceritakan, Mas? Ya. Mbah Yai Cemoro, Mbah Yai Abdullah Fakih merupakan salah satu murid dari Mbah Yai Khalil Bangkalan. Pada waktu itu Mbah Yai setelah beliau berguru kepada Mbah Purwosono di Lumajang, beliau keluar dari dusun Balak ya. Dusun Balak itu dari desa Balak. Kebetulan bapaknya Mbah Yai ini adalah Baji Umar Mangunrono, salah satu kepala desa di Balak. Itu beliau hijrah di umur 9 tahun, 10 tahun itu ke Mbah Purwosono. Setelah Mbah Purwosono, beliau juga berguru ke Mbah Wali Sidik. Mbah Wali Sidik, terus dari Mbah Wali Sidik beliau langsung ke Bangkalan, Madura. Di sini satu angkatan dengan Mbah Yai Hashim, satu kamar. Mbah Yai Hashim, Mbah Yai Ma'ruf, Mbah Yai Munawir Kerapia, dia satu kamar Mbah Yai Abdullah Fakih di di Bangkalan. Dan biar bisa dibuka referensi beliau adalah santri dari Mbah Yai Abdullah Fakih, Mbah Yai Khalil Bangkalan ada di biografi Mbah Yai Khalil Bangkalan sendiri di surat kebacaran hitam itu beliau disebutkan Mbah Yai salah satu murid dari itu.